setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Halo, shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu. Terima kasih ya Tuhan. Nah, adik-adik, jumpa kembali dengan Kak Dia di sini dalam acara Golden Kids Online Service Bethany Home Magelang. Nah, Kak Dia senang sekali loh berjumpa dengan kalian semuanya yang ada di rumah. Nah, apalagi mendengar kabar kalian sehat-sehat dan baik-baik dan pasti sukacita kan? Oke adik-adik. Nah, Kak Dia hari ini mau menceritakan tentang seseorang yang bernama Musa. Ya, ada kisahnya Musa ketika dia lahir ya, dari bayi kemudian sampai dia besar. Nah, ini Kak Dia mau menceritakan ya tentang Musa. Oke, jadi Musa di Sungai Nil. Nah, ada sebuah keranjang di semak-semak. Nah, adik-adik tahu kan sebuah keranjang itu seperti apa? Biasanya keranjang itu kan dipakai untuk membawa buah-buahan, sayuran dari pasar oleh mama kita atau oleh oma kita. Nah, tetapi keranjang di sini yang dimaksud adalah untuk membawa bayi Musa ini, menempatkan bayi Musa ini. Oke, simak aja ya, kenapa kok ada di keranjang? Penasaran? Oke, simak ya. Kak Dia tunggu kalian duduk tenang, duduk yang manis, siap mendengarkan firman Tuhan. 1, 2, 3. Yeay, good. Nah, semasa hidup Yusuf, orang-orang Mesir ini memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Ibrani. Maksudnya orang-orang Mesir ini memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Ibrani, orang-orang yang dulu kakak-kakaknya yang dibawa oleh Yusuf. Mereka sudah bertambah banyak kan, sudah bertambah banyak. Nah, sudah jadi banyak orang-orang yang dari tempatnya Yusuf ini. Nah, ingat kan ceritanya Yusuf? Dia yang dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dia dijual, dibawa oleh pedagang Mesir. Di Mesir dia dijadikan apa? Budak di rumahnya Potifar. Dia dijahatin sama istrinya Potifar, kemudian dia masuk penjara. Di penjara dia menafsirkan mimpi Fir'aun, akhirnya dia keluar penjara. Kemudian setelah keluar penjara, Yusuf ini menjadi perdana menteri. Dia dipercaya untuk mengatur seluruh pemerintahan yang ada di Mesir pada waktu itu. Tetapi setelah berjalannya waktu, di situ
Akhirnya Yusuf membawa ayahnya, juga saudara-saudaranya yang dulu membuang Yusuf itu dibawa ke Mesir, karena di tempat mereka tinggal itu dilanda bencana kelaparan. Akhirnya mereka semua dibawa ke Mesir. Di Mesir umatnya mereka, orang-orang mereka itu bertambah banyak. Orang-orang Israel ini bertambah banyak. Jumlah mereka sangat banyak. Nah, kemudian setelah Yusuf ini tua, ya kan, terus dia meninggal. Nah, tadinya orang-orang Mesir ini mengenal jasa-jasa Yusuf, tetapi setelah bertambah banyak, orang semakin banyak, yang orang-orang yang terakhir itu tidak mengenal lagi jasa-jasa Yusuf, ya kan? Dia udah lupa, dia nggak ngerti lagi pemerintahan yang baru, raja yang baru, itu tidak kenal lagi yang namanya Yusuf. Nah, kemudian beberapa waktu setelah kematian Yusuf, terdengar seorang raja yang tidak mengenal Yusuf itu bilang begini. Dia berkata begini, mari kita jadikan orang-orang Ibrani ini sebagai budak di Mesir. Nah, orang-orang Ibrani, maksudnya orang-orang Israel ini mau dijadikan budak di Mesir. Nah, terus karena mereka merasa takut jika orang-orang Israel ini semakin bertambah banyak, lalu berkuasa, lalu dia memerintah di Mesir itu, dia menguasai semuanya yang ada di Mesir. Orang-orang yang baru ini khawatir tentang hidupnya, pekerjaannya, tentang kekuasaannya, dia khawatir. Lalu raja ini memerintahkan agar semua bayi laki-laki di Mesir, yang keturunan Mesir ini dibunuh, setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, dibunuh supaya nggak ada keturunan lagi di antara mereka. Nah, pada masa kesukaran tersebut, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat gagah di sebuah keluarga di Ibrani di Mesir pada waktu itu. Keluarga Israel, ya, keturunan Israel di Mesir pada waktu itu. Nah, untuk sementara waktu ibunya menyembunyikannya. Namun kan nggak bisa bertahan lama, pasti orang akan tahu loh dia punya bayi, perempuan atau laki-laki. Oh, laki-laki loh, harusnya dibunuh. Karena ibunya ini nggak tega, ya, dia nggak tega, lalu dia membuat rancangan lain agar bayinya selamat dari pembunuhan yang besar itu. Nah, dia menaruh bayi, dia membuat keranjang, ya, sebuah keranjang yang dibentuk sedemikian rupa, ya, yang bagus, yang bisa ditaruh ada bayi di situ. Jadi bayi Musa ditaruh di keranjang itu. Nah, dia membentuknya dengan bagus supaya keranjang itu bisa aman ketika dihanyutkan di sungai, ya kan? Jadi dia membuat sebuah keranjang lalu menaruh bayi laki-laki ke dalam keranjang itu dan meletakkan keranjang tersebut di tengah semak-semak di pinggir sungai. Supaya apa? Supaya bayi itu tetap selamat, ya kan? Nggak dibunuh. Nah, kemudian bersama Maryam putrinya yang berusia sekitar 12 tahun, mereka mengawasi bayi tersebut. Nah, tidak lama kemudian putri Fir'aun ini dayang-dayangnya itu turun ke sungai. Dia turun, lah, apa itu? Lah, ada apa ya di sana ya? Kok ada sebuah keranjang yang bagus, ya? Coba kita tengok. Sebenarnya putri Fir'aun itu mau ke sungai Nil ini untuk mandi, ya kan? Oh ya, namanya sungai Nil, ya, adik-adik. Nah, oke, lanjut ya, Kak Dian lanjut. Sementara mereka mau mandi melihat keranjang, akhirnya penasaran dong mereka. Dia datengin keranjang itu. Putri itu menyuruh dayangnya untuk mengambil keranjang itu maksudnya. Dan ketika mereka membuka keranjang tersebut, menangislah bayi itu dengan suara keras. Wah, 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 wah. Gitu. Dia sangat ketakutan mungkin, ya, bayi kecil laki-laki itu. Nah, ini adalah bayi orang Ibrani, kata putri Fir'aun.
Nah, dia langsung jatuh hati kepada bayi itu. Dia langsung, aduh kasihan bayi orang Israel ini. Lalu dia mengangkatnya sebagai anaknya. Dia bawa pulang. Lalu Maryam itu yang sedang mengawasi dari jauh menghampiri putri Fir'aun, berkata bahwa dia akan membantu mereka mencarikan seorang wanita untuk menyusui anak itu, karena ini masih bayi, kan dibutuhkan air susu ibu. Nah, kemudian Maryam yang adalah kakaknya, adalah seorang seorang anak berusia 12 tahun, dia berusaha untuk bilang ke putri Fir'aun ini, putri Fir'aun, nanti aku panggilkan ibunya yang punya bayi ini jika engkau mau merawat bayi ini. Ya, terus kemudian ketika ibu Maryam tiba, berkatalah putri Fir'aun kepadanya, ambillah anak ini dan susuilah dia, aku akan membayarmu. Maka dengan perasaan gembira, ibu tersebut membawa anaknya pulang ke rumah mereka semula. Nah, di rumahnya dia mengajar anak itu tentang Tuhan, ya kan? Anak itu ya, jadi bayi Musa itu diajarkan tentang Tuhan, tentang takut akan Tuhan, tentang hukum-hukum Tuhan. Nah, karena sesuai dengan kepercayaan orang Israel bahwa mereka percaya kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, maka ibu dari bayi itu yang sebenarnya itu mengajarkan tentang Tuhan Yesus, tentang Tuhan Allah, maksud Kak dia ya, tentang aturan-aturan, tentang hukum-hukum Tuhan, tentang firman Tuhan diajarkan kepada anak itu. Setelah anak itu cukup besar untuk meninggalkan ibunya, putri Fir'aun membawanya ke istana dan menamai anak itu Musa. Adik-adik semuanya bisa baca ya di Keluaran 1 ayat 2 dan juga Keluaran 1 ayat 10 ya, ayat 2 sampai 10 ya. Oke, jadi itu ya adik-adik cerita dari seorang Musa, bayi Musa, sehingga Musa ini menjadi dewasa, itu tetap mengenal Tuhan, tetap jadi orang yang takut akan Tuhan, karena orang tua yang sebenarnya ini itu mengajarkan tentang kebenaran hukum Tuhan, kebenaran firman Tuhan, apa yang harus dilakukan sesuai dengan kepercayaan mereka kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, kita akan baca ayat Alkitab di Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani 11 ayat 24 sampai dengan 25. Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Nah, putri Fir'aun menemukan bayi Musa di dalam sebuah keranjang. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun, karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Nah, adik-adik, kita sudah baca firman Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini tentang Musa, bayi Musa ya. Bagaimana Musa bisa lahir, bisa ada di antara tengah-tengah keluarga kerajaan Fir'aun, ya kan? Oke, sekarang waktunya Kak Diah mau bertanya. Adik-adik sudah siap yang ada di rumah? Coba tunjuk jari yang udah siap. Yeay, hebat. Oke, pertanyaan yang pertama adalah, siapa nama bayi yang ditaruh di dalam keranjang? Ada yang bisa coba angkat tangannya? Siapa? Oh ya, ayo jawabannya apa? Betul, nama bayinya adalah Musa. Tepuk tangan dong buat kalian. Oke, sekarang Kak Diah mau bertanya. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa sang ibu meletakkan bayi itu ke dalam keranjang? Ada yang bisa jawab? Oke, coba jawabannya apa? Ya, karena
karena ibunya tidak rela kalau anaknya dibunuh, ya kan? Anaknya dibunuh oleh penguasa Mesir. Nah, makanya ibunya menaruh anaknya itu ke dalam keranjang. Oke, good ya. Kalian paham semuanya kan dengan pertanyaan-pertanyaan, dan pastinya kalian semua bisa jawab karena kalian tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Dia. Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga. Kak Dia lanjut nih. Siapakah yang menemukan bayi kecil itu? Hah? Siapa ya? Siapa? Ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo angkat tangan. Ya, ayo jawabannya apa? Iya betul. Yang menemukan bayi kecil itu adalah putri Fir'aun ya. Ketika dia mau mandi di sungai Nil. Nah, dia menemukan ada seorang bayi yang berada di keranjang yang ditaruh di tepi sungai Nil itu di antara semak-semak. Oke. Jadi inilah cerita firman Tuhan tentang Musa. Nah, di tengah-tengah kesulitan pasti akan lahir orang yang sangat takut akan Tuhan. Musa lahir di tengah-tengah kesulitan dari bangsa Israel itu, di tengah-tengah penindasan, ya kan? Di tengah-tengah mereka dijadikan budak. Lalu Musa lahir sebagai orang yang pemberani. Dia taat kepada Tuhan, dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, so adik-adik, kalau kita mau berhasil, ya tunggu cerita selanjutnya ya. Apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita harus berani, kita harus taat kepada Tuhan, kita harus jadi anak yang takut akan Tuhan, hormat pada orang tua, ya kan? Oke, cerita sekolah minggu pada hari ini cukup sampai di sini. Tetapi Kak Dia berdoa dan Kak Dia percaya bahwa adik-adik bisa belajar dari cerita firman Tuhan kali ini. Yuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur oleh karena Engkau sungguh sangat mengasihi setiap kami. Tuhan, kami percaya setiap rencana-Mu itu terindah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang pemberani, anak yang takut akan Tuhan, anak yang taat kepada Tuhan, taat kepada orang tua, dan hormat kepada orang tua. Kami percaya bahwa kami akan menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang mengasihi Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, jamah kami semuanya, baik kami yang ada di rumah-rumah, berkati kami semuanya, berkati juga kedua orang tua kami Tuhan, berkati pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami oleh karena rencana-Mu indah dalam hidup kami. Perlindungan dan penyertaan-Mu sempurna juga terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Happy Sunday adik-adik. God bless you all.